Kalau kita di Hindu gitu kan sembahyangnya itu disarankan 3 kali. Kalau dalam Muslim kan 5 kali. Sebenarnya itu adalah fase untuk kita semua meriset diri. Jadi malahan sebenarnya kalau teman-teman adik-adik hari ini mengalami sebuah guncangan, it's good. Karena pertumbuhan itu hanya terjadi di luar zona nyaman. Well, life is never flat. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah berhenti belajar. Pahami bahwa hidup ini adalah pelajaran. Hidup inilah fase terus belajar. Jadi sebenarnya nggak ada cerita gagal tuh nggak ada. Bu, saya tuh baru nemu artikel. Jadi WHO menghitung ada sekitar 28 juta penduduk Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Bisa depresi, disorder, terus anxiety, ada skizo, ADHD, sama penyakit-penyakit jiwa tuh banyak. Nah, cuman yang sering terjadi adalah di kalangan muda-mudi, mereka itu self-claim berdasarkan bukan dari dokter, tapi bisa jadi dari quotes di Instagram, bisa jadi quotes dari TikTok. Nah, menurut Ibu gimana? Oke. Agak sulit ya. Jadi gini, sebenarnya isu kesehatan mental itu kan memang dari zaman dulu tuh emang udah ada ya. Dan kalau kita lihat dari kacamata sudut pandang spiritual, sebenarnya itu adalah notifikasi. Jadi notifikasi itu ya sama seperti kita main HP. Kalau ada sesuatu hal yang harus kita follow up, pasti pop up notifikasi kan. Nah jadi notifikasi yang dimaksud itu adalah bagian dari karma perjalanan. Jadi setiap orang punya karmanya dia sendiri, setiap orang punya story perjalanannya dia sendiri, setiap orang punya kisah hidupnya sendiri, which is ketika notifikasi itu kecil dan masih 1, 2, 3, harusnya itu kita selesaikan. Nah, jadi biasanya kekeliruan yang terjadi itu adalah kita mendenial itu. Denial itu artinya mengabaikan. Jadi diabaikan seolah-olah enggak udahlah nggak apa-apa. Dan jadinya ya numpuk aja. Bahkan luka-luka yang lama yang datang dari peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat kita tidak aware, membuat kita tidak clear gitu ya. Sebenarnya itu pun terrecord menjadi sebuah story perjalanan yang lama-lama tuh dia menjadi trigger kalau nggak kita selesaikan. Itu apakah media sosial juga berpengaruh besar? Apalagi sekarang. Ya, mental health. Apalagi sekarang. Nah, jadi hubungannya dengan yang tadi itu karma perjalanan, notifikasi yang nggak tervalidasi gitu ya, yang terabaikan. Lama-lama tuh dia akan selalu mencari cara untuk dirinya memvalidasi. Jadi proses validasi ini secara alamiah datang dari dalam diri kita sendiri untuk mencari ruang. Namanya ada konflik. Kalau sesuatu berkonflik, selalu mencari ruang-ruang yang membuat merasa nyaman. Dan karena informasi sekarang ini begitu luas dan tidak terbendung, bahkan kita overwhelmed dari begitu banyaknya sumber informasi, bahkan sampai nggak bisa bedain yang mana bener yang mana enggak. Disitulah timingnya ketika Crofing mencari validasi itu, mencari ruang. Nah, ada quotes, ada apa gitu masuk yang hubungannya yang belum tentu nih itu valid gitu ya. Itu menjadi sebuah kebenaran baru yang mengobati sisi pencarian validitas di dalam diri kita sendiri. Nah, sehingga inilah yang akhirnya menumpuk juga, oh feel good nih dengan mendapat
mendapat klarifikasi itu, mendapat dukungan itu, mendapat klaim itu, jadinya oh, aku feel good nih dengan ini. Akhirnya craving yang terus menerus, rasanya di feeding dengan sesuatu yang relevan dan dalam tanda kutip ya, yang sebenarnya itu belum tentu benar-benar relevan. Bisa jadi itu malahan membawa kamu semakin down, membawa semakin bias, semakin nggak clear. Tetapi karena feel good aja, terus kebawa makin sedih, makin mengiyakan, makin kita menuduh seseorang, makin menyalah-nyalahkan, makin flying victim. Ini sebenarnya bahaya buat karakter kita dalam jangka panjang. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kita harus mulai aware, dan salah satu cara yang bisa membantu kita mengklariti itu adalah sebenarnya self-reflection. Jadi self-reflection itu bisa dilakukan dengan cara journaling. Jadi kalau ngomong meditasi, kondisi yang sedang mumet tuh nggak bisa kita meditasi. Oh, malah nggak bisa ya? Sulit, karena brainwave kita tuh ada di level yang sangat high. Sehingga kalau dipaksain dia untuk turun, ya mentok di situ-situ aja. Malahan inilah kalau misalnya kita meditasi tanpa metode yang tepat, tanpa guidance yang clear, di situ banyak orang yang akhirnya memahami meditasi itu dengan cara yang salah. Jadi makin meditasi dia makin masalahnya pop up, sehingga dikira itu adalah meditasi. It's not. Itu belum masuk ke state meditasi, tetapi baru mau berusaha penjajakan meditasi. Berarti karena meditasi kan dari gelombang otak yang ada yang riuh dibawa ke theta dan sebagainya. Benar. Nah, jadi dari situ itu caranya adalah dirapiin dulu. Nah, Ibu kan udah biasa meditasi nih dari lama banget, dari SMP bahkan. Sekarang ini dengan kondisi yang udah biasa meditasi kayak gitu, di saat kerjaan banyak, mumet, stres itu nggak bisa langsung duduk. Harus dipilah dulu. Kalau nggak ngerti caranya menerjemahkan isi pikiran, tak buat pertanyaan. What's going on? Gitu dulu. Terus baru dirasain. Oh, ternyata saya merasa bersalah. Oh, ternyata saya sedih. Oh, ternyata saya bingung. Oh, ternyata saya stres. Sesudah bisa mengklarify rasa itu, mendefinisikan, baru tanyain, apa yang bikin gini ya? Nah, nyari root cause. Oh, ternyata saya galau nih gara-gara ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mumetnya gara-gara apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Turunin semua. Baru rapi, terpetakan. Setelah itu baru buat strateginya. Ya, simple lah ya. Oh, yang ini harusnya saya omongin ke ini. Yang ini harusnya saya kerjasama sama ini. Yang ini harusnya bagaimana. Selesaiin dulu itu. Oke, close, then sit. Baru duduk. Karena ketika pikiran kita riuh ada di gamma, itu tuh nggak bisa mendefinisikan itu tuh gimana. Sehingga kalau mau turun dia ke beta tuh nggak bisa. Makanya meditasi tuh makin pusing. Gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa tahapan-tahapan ya. Nah, cuman kalau misalnya nggak punya banyak waktu untuk melakukan journaling itu, memang sih journaling nggak akan pernah digantikan oleh hal yang lain ya. Tetapi kalau mau untuk lebih clear dan lebih quick, itu sebenarnya bisa dibantu dengan pranayama. Jadi sebelum kita melakukan meditasi, harus ada breathing exercise dulu. Harus kita mengelola nafas kita dulu. Karena keriuhan yang ada di pikiran itu bisa dirapikan secara alamiah jika kita merapikan pola nafas. Gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di rumah sering merasakan mumet yang akhirnya sulit terdefinisikan, yang mudah dilakukan adalah mengelola nafas. Gitu. Nah, jadi mungkin kita praktekin ya. Boleh. Nah, jadi mengelola nafas yang dimaksud itu adalah gini. Sebenarnya dalam yoga ada banyak cara nafas ya, cara pengelolaan nafas. Nah, jadi yang paling sederhana yang bisa dilakukan itu adalah pertama pastikan dulu terhidrasi. Jadi minum dulu
Setelah itu boleh dengan memejamkan mata sebentar, kemudian narik nafas, tahan sejenak, hembuskan dari hidung, gitu. Jadi opsinya itu boleh dari hidung atau dari mulut. Kalau misalnya terlalu parah mumetnya, itu bisa dilakukan dengan tarik nafas, tahan. Jadi dari mulut. Nah, ada beberapa perbedaan sebenarnya. Kalau dari hidung sama dari mulut itu bedanya, kalau mumetnya parah, itu bisa kita bantu dengan hentakan energinya itu dilepas dari mulut. Agar detoksnya lebih plong. Tetapi dia hanya mengurangi kondisi-kondisi yang sangat mumet dan berat gitu. Nah, kalau mau nurunin step brainwave secara terstruktur agar dia flow-nya itu lebih deep, di situ baru dengan hidung ngelepas nafasnya. Sebenarnya kita harus nahan nafas dulu di dalam sebelum dikeluarin. Very good question. Jadi sebenarnya nafas kita itu kan dia membawa oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi ada banyak kandungan-kandungan nitrogen apa segala macam yang ada di udara itu juga masuk ke dalam tubuh sebenarnya. Dan itu tersebar ke dalam darah, tersebar di seluruh tubuh. Ketika kita menahan, itu artinya kita memberi ruang kepada si oksigen yang sedang ada di dalam itu, dia memberi asupan ke bagian-bagian yang sangat terpencil. Jadi nggak sempat kena nih. Jadi makanya sebenarnya nahan nafas itu sangat bagus untuk membuat tubuh tuh exercise tanpa oksigen yang banyak. Jadi dengan oksigen yang sedikit itu dia bisa mengoptimum apa yang bisa dia lakukan. Gitu. Jadi terbakarnya itu lebih optimum gitu. Kemudian baru dilepaskan. Nah, jadi begitu. Sehingga makanya penting untuk latihan nahan nafas. Jadi kalau kita ngelepas dari mulut, itu kepenatan yang benar-benar penat, yang alot, itu tuh lebih mudah terbantu. Tetapi kalau mau nurunin tingkat stres yang ada di saraf, itu dari hidung. Kalau dari mulut, itu adalah kepenatan yang nggak karu-karuan. Tetapi kalau mau menurunkan yang benar-benar mau ke state yang lebih tenang gitu ya, lebih baik dari hidung. Jadi dari mulut misalnya 3 kali atau 4 kali sampai dirasain semuanya lebih tenang. Setelah itu baru pakai hidung ngalusinnya. Karena dia konektivitasnya itu langsung ke saraf. Jadi lebih dengan kita ngelola nafas dan lepasnya dari hidung, brainwave kita tuh lebih rileks, lebih mudah. Kalau di Muslim Bu, kalau misalkan kita lagi marah gitu, ya oke benar kita harus nafas dulu apa segala macam ya. Cuman wudu ya. Wudu. Apakah itu juga membantu dengan kita terkena air? Nah, it's a very good question. Jadi sebenarnya di semua agama itu memiliki caranya sendiri untuk melakukan terapi. Jadi Tuhan itu menurunkannya dengan satu bahasa dan diterima oleh banyak sudut pandang yang akhirnya menjadi agama yang berbeda-beda gitu ya. Dan sebenarnya ini saya mendapat kutipan dan juga mendapat informasi dan ilmu ya dari mentor saya, which is beliau adalah Muslim. Jadi kalau kita di Hindu gitu kan sembahyangnya itu disarankan 3 kali. Kalau dalam Muslim kan 5 kali. Sebenarnya itu adalah fase untuk kita semua meriset diri. Nah, jadi sembahyang yang dalam jeda tertentu di dalam Muslim, dalam agama-agama lain itu sebenarnya tujuannya itu begini. Di saat kita beraktivitas, sebelum emosi, keserakahan,
kemarahan, ambisi yang berlebihan, sebelum itu mengambil alih diri kita di dalam periodik kita melakukan sesuatu, tiba-tiba udah waktu ibadah aja. Nah, ketika di situ melakukan ibadah, sebenarnya jeda itulah yang memecah segala akumulasi yang harusnya dia menjadi gede. Tapi kalau dilakukan terapi sembahyang dengan waktu-waktu tertentu itu, sebenarnya itulah jeda yang membuat itu tuh nggak terakumulasi. Karena air adalah sarana yang sangat luar biasa untuk kita menterapi diri kita sendiri. Dan tirta pun begitu. Kalau di Bali kan kita pakai tirta. Kalau dalam Muslim makainya wudhu. Semua dalam agama itu biasanya kiblatnya adalah pasti ada air. Karena air itu bisa memberikan energi terapi dan penyembuhan di dalam diri. Nah, jadi sebenarnya menurut mentor saya ini, itu adalah caranya Tuhan membuat kita tuh nggak sampai kena sesuatu yang akut. Karena pas baru mau naik gitu, udah waktunya. Gitu. Jeda lah ya Bu ya. Nah, jadi itu di situ caranya kita mengambil jeda. Peluang yang kita memang udah dikasih untuk ngambil jeda, biar nggak diambil alih oleh kesadaran-kesadaran yang membuat kita akhirnya going worse. Jadi itu pranayama, kemudian tirta kalau di Hindu, wudhu kalau di Muslim, atau mungkin ada istilah lain di agama lain gitu ya. Itu yang bisa memberikan kita clarity terhadap situasi yang sedang kita hadapi gitu ya Bu, daripada self claim tentang masalah yang sedang dihadapi. Misalkan, waduh diomelin sama guru gitu ya, kalau masih anak sekolah diomelin sama guru, waduh aku sepertinya aku depresi. Oke. Mendingan begitu kan. Benar. Jadi sebenarnya secara alamiah kan kita sudah dikasih caranya ya. Cuman kadang-kadang tidak semua dari kita yang mau melakukan itu atau bisa melakukan itu secara sadar. Nah, jadi dalam konteks ini, yang namanya hidup itu akan selalu ada masanya begitu. Nggak akan semuanya lancar-lancar, terus-menerus tuh nggak akan ada. Jadi, malahan sebenarnya kalau teman-teman adik-adik hari ini mengalami sebuah guncangan, it's good. Karena pertumbuhan itu hanya terjadi di luar zona nyaman. Gitu. Malahan kalau lempeng terus, itu bahaya. Jadi harus ada turbulence-turbulensinya, tetapi once kamu melakukan atau ada hal yang turbulence dalam diri, larinya itu adalah ke hal yang bisa benar-benar membantu kita untuk bisa melihat sudut pandang yang lebih luas, bukan dengan self-claiming gitu. Bu, agak dibawa ke masalah urban dikit ya Bu ya. Oke. Banyak mungkin teman-teman di kota besar itu menganggap bahwa kayak, waduh kalau ada masalah, sepertinya saya harus clubbing, saya harus healing, waduh saya sepertinya harus me time, harus ke mana gitu, misalkan ke pantai apa sih langsung. Nah, itu tuh apakah healing yang sebenarnya? Nah, jadi kalau ngomong tentang healing tuh sebenarnya spektrumnya tuh banyak ya. Bahkan dengan hanya bercerita saja, itu sebenarnya udah healing. Kemudian dengan jalan kaki aja, merasakan nafas, itu sebenarnya healing. Kemudian dengan kita menyadari dan menerima bahwa ini fase saya ternyata begini, itu juga healing loh. Nah, jadi proses healing itu kan ada banyak level. Nah, kalau larinya ke hal-hal yang dalam tanda kutip instan gitu ya. Sebenarnya boleh nggak? Boleh iya, boleh nggak? Karena kita itu hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Bukan berarti ketika mumet gimana tuh orang clubbing tuh salah, enggak. Kemudian pas mumet gimana terus pengen ke pantai, pengen chill, pengen makan enak gitu salah, enggak. Semua ada fasenya. Dan itu menjadi salah kalau menjadi sebuah keterikatan atau addiction yang tidak terkelola. Misalnya nih, aduh dikit-dikit gini harus banget clubbing gitu. Dikit-dikit gini harus banget apa.
yang akhirnya kalau nggak itu dilakukan menjadi masalah lain. Itu tuh nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya namanya fase hidup ya. Kalau misalnya di fase-fase anak-anak yang masih masa pencarian gitu, bukan berarti saya membenarkan ya, ini tanda kutip ya. Bukan berarti membenarkan untuk mencari hiburan tertentu di tempat-tempat yang tidak sebenarnya. Sometimes hal yang seperti itu kadang-kadang dialami, tetapi kamu tahu kok bahwa bukan ke situ sebenarnya. Tapi jiwamu bilang kok bahwa sebenarnya itu kamu nggak harusnya ke situ. Nah, di dalam konteks itu pasti ada bagian yang akan nyuruh kamu tuh enggak, bukan ini kok, bukan ini kok. Nah, di situ yang biasanya menjadi titik balik seseorang kalau mau sadar, dia akan mengerti bahwa oh, ternyata bukan ini. Tapi kalau misalnya mata hatinya belum tersentuh di situ, bahkan bisa jatuhnya di situ. Jadi saran ibu adalah ketika mengalami mumet dan juga stres seperti itu, coba dipetakan dulu dengan baik. Dan dipertimbangkan untuk mengambil keputusan yang kalau yang dilakukan itu tidak memberi efek yang jelek kepada diri sendiri. Karena kalau ngomong tentang efek jelek tanda kutip itu ya, itu hubungannya adalah tentang residu. Residu yang bisa didapetin tuh apa sih? Nah, kalau misalnya ngomong penyakit ya, residu itu mostly datangnya dari dua hal. Pertama, dia datangnya dari overthinking atau dari anger yang nggak bisa terkelola. Kemudian satu lagi dia datangnya dari overeating atau dari salah minum atau ngedrugs gitu. Dan bahkan terlalu sering mendapat noise ke dalam telinga, noise ke dalam batin. Karena yang harusnya dibersihin itu nggak dibersihin, tapi malahan larinya tuh mencari sesuatu yang membuat kita hanya tenangnya sesaat. Itu. Nah, ketika noise itu terjadi, kalau kita overthinking atau marah yang nggak terkelola ya, marah itu adalah alat. Tapi ada marah yang nggak terkelola. Ketika terus-terusan marah-marah aja terus nggak jelas, sebenarnya dan overthinking itu sahabatan dia. Yang kebentuk di diri adalah hormonnya yang berubah. Rasa bersalah juga begitu. Jadi yang berubah adalah dari sisi hormon. Kemudian kalau dari residu-residu tentang minuman keras atau makanan yang nggak sehat terus kita makan atau sesuatu yang teman-teman dapetin saat clubbing gitu ya, itu yang menjadi residu adalah residu ke tubuh dalam bentukannya ya endapan-endapan yang terakumulasi dalam bentukan residu makanan. Gitu. Dua-duanya itulah yang akan menjadi akumulasi yang ujung-ujungnya tiba-tiba udah ada klaimnya banyak tuh. Gitu. Padahal sebenarnya kalau dari root cause-nya kita cari, itu adalah karena nggak seimbang. Kalau ada orang yang obesitas, kalau ada orang yang punya GERD, punya penyakit tertentu, sebenarnya inti masalahnya itu ya bukan penyakitnya itu. Itu hanya notifikasi. Purely itu notifikasi. Yang terjadi adalah tarik ke belakang. Apa yang men-trigger dia, membuat dia itu mencari sesuatu pelarian. Yang akhirnya terjadi residu-residu itu. Disitulah inti masalahnya. Jadi sebenarnya berarti bisa dibilang gini Bu, mental health issues yang terjadi di Indonesia khususnya, itu bisa diatasi lebih dini dengan menyadari nafas ini. Bisa, tetapi itu juga udah dalam konteks harus orang yang nerima itu pun nggak mudah. Karena kalau ngomongin lagi ke root yang lain adalah pasti tingkat kesehatan mental di sebuah negara hubungannya adalah tingkat pendidikan. Nah jadi
Semakin sejahtera sebuah negara, tingkat mental health-nya setidaknya kalau mau, orang-orangnya pasti akan lebih aware. Kalau mau loh ya. Tetapi kalau memang dari foundation, sudut pandang edukasinya memang belum tercover mendapatkan ruang yang tepat, biasanya untuk masuk ke situ juga agak sulit gitu. Karena sebenarnya yang menyedihkan juga, Ibu sempat tuh nonton di IG tuh, di zaman sekarang masih ada saudara kita tuh yang dipasung, yang dikurung. Kita tuh tingginya berapa, itu kurungannya tuh kayak kandang anjing dimasukin. Itu tuh sedih banget. Nah jadi harapannya sebenarnya semoga ya dengan cara kita sharing-sharing seperti ini, ada banyak, bahkan meskipun bukan orangnya yang mengalami itu, tapi setidaknya saudara-saudaranya, orang tuanya, tetangganya, siapapun yang mungkin pernah melihat realitas seperti itu, ayo kita sama-sama bantu. Nah, karena kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Dan orang-orang yang diperlakukan seperti itu tuh pun sebenarnya dia adalah orang yang berhak untuk dilindungi. Dan bahkan sebenarnya Ibu tuh sampai nangis nonton. Kenapa? Karena sebenarnya dia nggak sakit. Dia hanya tidak mengerti caranya untuk menyelesaikan notifikasi itu. Nggak ngerti bahwa ini adalah sesuatu yang harusnya dikondisikan gitu. Dengan bahkan orang sekitar pun sebenarnya bisa membantu itu. Nah, kalau misalnya isu-isu yang seperti ini bisa dirangkul di dalam keluarga, rasanya Indonesia ini nggak ada terjadi sampai yang gimana-gimana. Karena memang tidak mudah untuk menanggulangi yang sudah terjadi ya. Dan tetapi setidaknya kita memberi ruang untuk terjadi peningkatan situasi bagi orang yang mengalami itu dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Itu karena memang yang namanya perjalanan, setiap orang tuh punya bentuk kontur dirinya yang berbeda, punya bentuk kontur dari struktur otak yang berbeda, struktur kemampuan diri yang berbeda. Jadi ya memang secara genetik ada yang juga bisa membawa penyakit seperti itu. Tanda kutip penyakit gitu ya yang sudah terjadi. Tetapi again, dengan rasa kepedulian kita saling merangkul, saling mengingatkan, dan terutama edukasi, itu akan membantu. Tetapi again, kalau mau cara yang paling cepat, itu adalah dengan mengolah nafas. Dan kalau mau lebih sustain, itu harus diimbangi dengan olahraga. Nggak bisa satu-satu. Again ya, nggak bisa satu-satu. Gitu sih. Ini ya Bu, ada cara pernafasan yang mudah yang bisa kita lakukan di rumah nggak Bu? Bisa banget. Sebelum kita biar gelombang otaknya settle down dulu, terus baru kita benar-benar bisa meditasi. That's good. Nah jadi pertama seperti yang tadi itu, tarik nafas dulu, tahan, lakukan itu 3, 4, 5 kali secara mandiri, sampai rasa di tubuh tuh makin stabil. Setelah itu tarik nafas, tahan dulu hitungan minimal 5 lah. Setelah itu baru hembuskan dari hidung. Tarik lagi, tahan, hembuskan dari hidung. Sampai rasa yang tersumbat itu di dalam tubuh tuh sampai benar-benar kayaknya oke, lebih plong. Kemudian setelah itu, cara yang lebih sederhana setelah lanjutan itu adalah dengan cara teman-teman bisa thumbnya itu taruh di lubang hidung kanan, 2 jari telunjuk dan tengah ditaruh di sini, tarik nafas dari kiri, tutup kiri lepas kanan, tarik kanan, tutup kanan lepas kiri, tarik kiri, tutup kiri lepas kanan, tarik kanan, tutup kanan lepas kiri. Nah, jadi itu dilanjutkan sampai rasanya tuh benar-benar ringan gitu di dalam diri. Setelah itu baru hening, merasakan nafas, naik turunnya nafas tuh dirasain.
Nah, itu baru bisa dapet meditasi yang lebih deep. Karena noise yang terjadi di gamma udah mulai terbersihin, bisa turun ke beta, alpha, baru naik turun alpha, theta gitu. Menarik sekali Bu. Jadi pesan-pesan untuk kalau misalkan mau kita tarik kesimpulan nih buat teman-teman yang ada di luar sana, apa Bu, selain jangan tiba-tiba self claim dirinya mental health issues. Well, life is never flat. Life is never flat. Jadi pahami fase pertumbuhan teman-teman. Kalau usianya masih belasan sampai usia 30-an, itu tuh adalah masih masa waktunya teman-teman bertumbuh dan bahkan kalau membangun diri itu nggak ada habisnya. Jadi kesimpulannya adalah jangan pernah berhenti belajar. Pahami bahwa hidup ini adalah pelajaran. Hidup inilah fase terus belajar. Jadi sebenarnya nggak ada cerita gagal tuh nggak ada. Jadi once kita mengalami sebuah turbulence, itu adalah fase naik kelas gitu. Lihat setiap kesulitan itu sebagai sebuah peluang untuk kamu naik kelas. Hari ini kamu salah, kamu belajar dari kesalahan itu dan artinya neuronmu itu akan melihat sesuatu lebih wide. Bahkan dengan belajar dari kesalahan, itu rate-nya lebih dari 90% loh bikin kita lebih expert. Jadi beruntunglah kalau dari kesalahan itu ada yang memberi insight. Ada pemahaman yang akhirnya kita dapat dari jatuh itu. Jadi jangan dikit-dikit self-claiming, jangan dikit-dikit tuh menyerah gitu. Enggak. Gagal itu kalau kamu nyerah. Tapi kalau kita menyadari bahwa oke, ini salah, oh ini perspektif yang lain, kemudian dan you bertumbuh dari situ. Ini yang akan membuat kamu jadi orang yang tidak akan pernah terkalahkan. Karena determination. Jadi ini yang kalah di genetik orang-orang zaman sekarang. Nah jadi terlalu mudah menyerah, terlalu mudah mengklaim diri sendiri, dan salah sudut pandang. Jadi sudut pandang yang benar adalah teman-teman, kita harus tingkatkan terus kompetensi kita. Semakin kita melakukan kesalahan, semakinlah belajar dari situ dan solve sesuatu itu dengan cara yang lebih baik. Jadi nggak ada yang namanya baru salah tuh gagal, enggak. Namanya salah ya biasa kan kita mendapatkan banyak inputan dari situasi-situasi yang belum berhasil. Oke, hari ini kamu berhasilnya cuma 5%. It's okay. Besok kamu coba lagi agar berhasilnya 6%, 7%, 8%, and so on. Maka kamu berhasil dan menang. Tapi ketika kamu tahu bahwa keberhasilanmu cuma 6% atau kamu lihat itu sebagai kegagalan dan kamu menyerah, you fail. Gitu. Nah jadi life must go on dan hidup itu harus dihadapi. Dihadapi dengan apa? Dihadapi dengan cara pengambilan keputusan yang tepat. Dan besok dicoba lagi dengan cara yang lebih baik. Gitu kesimpulannya. Jadi jangan mudah self-claiming. Berapa lama nih? Closing. Oke, closing. Oke, jadi itu kurang lebih obrolan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat karena perjalanan itu nggak akan selalu mudah. Tetapi karena nggak selalu mudah itulah kita persiapkan diri untuk membangun mentality yang tak tergoyahkan. Dari mana? Dari belajar melalui kesalahan yang kita lakukan. Jadi jangan mudah self-claiming, tonton terus video di YouTube ini yang akan terus memberi teman-teman inspirasi gimana caranya untuk hidup yang tangguh. Tetapi dengan cara yang eling, menyadari diri. Begitu kurang lebih, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa dalam video yang selanjutnya. Selalu sehat, bahagia, penuh keberlimpahan. Rahayu, namaste, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eling, stay eling.